Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Uh, Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, perkenalkan nama saya Satria Maulana, lalu rekan-rekan saya. Nama saya Hendra Yohanes. Nama saya Dimas Patrick Simanjuntak. Nama saya Muhammad Batizan Neti. Baik, lanjut hari ini saya akan membawakan presentasi mengenai salah satu isu yang sangat penting di kalangan generasi muda, yaitu sesuai dari tema kami, yaitu kenakalan remaja. Jadi sebelum memasuki eh, slide berikutnya, di sini saya ingin menjelaskan apa itu kenakalan remaja pada umumnya. Kenakalan remaja ini bukanlah hal yang bisa kita anggap sepele, karena dampaknya bisa mempengaruhi masa depan individu dan juga lingkungan sosial. Oleh karena itu, kita perlu mengenal lebih dalam apa itu kenakalan remaja, penyebab, serta bagaimana cara mencegah dan mengatasinya. Nah, selanjutnya saya akan eh, menjelaskan apa itu kenakalan remaja menurut Menurut Kartono, di sini kenakalan remaja merupakan suatu bentuk gangguan sosial yang bersifat patologis pada kalangan remaja yang muncul akibat adanya pengabaian dari lingkungan sosial. Nah, menurut Kartono ini, kenakalan remaja bukan hanya sekedar perilaku iseng, tetapi juga bisa menjadi eh, ancaman yang serius untuk sosial gitu. Jadi istilah patologis ini itu bukan hanya dari sekedar kesalahan kecil, melainkan bisa menjadi gejala sosial yang tidak sehat. Nah, Kartono juga menekankan bahwa penyebab utamanya itu adalah pengabaian dari lingkungan sosial, baik itu dari orang tua, sekolah, atau masyarakat. Ketika remaja merasa tidak diperhatikan, mereka cenderung mencari pelarian lewat perilaku yang menyimpang. Nah, lalu selanjutnya itu menurut Sarwini, kenakalan remaja adalah tindakan menyimpang atau perilaku negatif yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja yang tergolong sebagai masalah sosial. Nah, menurut Sarwini itu, kenakalan remaja dijelaskan sebagai perilaku negatif atau menyimpang. Dan ini yang berarti adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan norma atau aturan sosial yang berlaku. Misalnya seperti bolos sekolah, merokok, tawuran, atau bahkan kriminal ringan. Semua itu dianggap bukan hanya masalah pribadi, tapi juga masuk ke dalam masalah sosial yang bisa berdampak pada orang lain. Perilaku ini mencerminkan kondisi ketidaksehatan sosial yang timbul akibat kurangnya perhatian atau pengabaian dari lingkungan sosial di sekitarnya. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan bisa disimpulkan kenakalan remaja ini cerminan ketidaksehatan sosial, bukan semata karena remaja itu nakal, tetapi mereka tumbuh dalam lingkungan yang kurang memberikan perhatian dan dukungannya. Nah, selanjutnya saya akan menyerahkan kepada rekan saya penjelasan yang lebih lanjut. Untuk rekan saya, waktu dan tempat dipersilakan. Faktor penyebab yaitu faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja menurut Afrita dan Yusri. Faktor ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal yaitu berasal dari dalam diri remaja seperti emosi, kepribadian, dan kontrol diri. Untuk faktor eksternalnya berasal dari luar, misalnya seperti pengaruh lingkungan, keluarga, dan pergaulan. Next. Nah, di sini ada dampak dari kenakalan remaja, yaitu kenakalan remaja membawa dampak negatif tidak hanya bagi pelaku sendiri, tetapi juga bagi keluarga, keluarganya dan masyarakat secara luas. Berikut uraian Mahesa et al. 2024 dampak kenakalan dari remaja, yaitu ada tiga. Yang pertama, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat. Untuk terhadap diri sendiri dapat mengganggu kesehatan fisik dan mentalnya. Terhadap keluarga, memicu ketegangan dan gangguan komunikasi antara anggota keluarga dan si individu. Terhadap masyarakat, dampaknya yaitu mencemarkan nama baik tidak hanya bagi pelaku tetapi juga keluarganya.
Lanjut. Kemudian di sini ada pendekatan pendekatan ah, kemudian di sini ada strategi penanganan kenakalan remaja. Nah, terdapat beberapa langkah-langkah yang dapat diambil untuk menekankan angka kenakalan remaja oleh Alban Jari 2018. Langkah-langkah tersebut mencakup pertama itu ada pendekatan perspektif. Tindakan ini tindakan preventif merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan guna mencegah munculnya perilaku menyimpang pada remaja. Upaya ini dilakukan secara terstruktur, terencana, dan diarahkan untuk mencegah timbulnya kenakalan. Orang tua berperan penting dalam fase ini. Orang tua orang tua berperan penting dalam fase ini dengan memberikan bimbingan, nasihat, serta dorongan yang membentuk perilaku positif dalam kenakalan. kenakalan. Nah, yang kedua itu ada pendekatan kuratif. Pendekatan kuratif ini ialah upaya kuratif bertujuan menangani kenakalan remaja yang telah terjadi dengan harapan perilaku negatif tersebut tidak menyebar atau merugikan remaja maupun lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, peran orang tua adalah membantu remaja menyadari kesalahannya dan mengarahkan mereka kembali ke perilaku yang sesuai dengan norma sosial. Kemudian yang ketiga itu ada pendekatan represif. Pendekatan represif ini adalah upaya yang dilakukan saat kenakalan sedang berlangsung dengan tujuan menghentikan atau mencegahnya agar tidak berkembang menjadi lebih parah. Dalam konteks ini, orang tua dapat memberikan sanksi atau hukuman yang mendidik sebagai bentuk konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan remaja, seperti pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Hukuman ini ditujukan untuk menumbuhkan efek jera agar perilaku menyimpang tidak berulang kembali. Next. Kemudian itu ada krisis identitas pada remaja. Nah, krisis identitas ini ialah pertama itu ada remaja seringkali berada di fase bingung mencari identitas diri. Nah, remaja ini eh, susah menemukan jati dirinya, dia itu mau mengarah yang seperti apa. Dia lebih cenderung seperti ikut-ikutan. Kemudian yang kedua itu perasaan ingin diterima bisa membuat mereka terlibat dalam perilaku yang salah. Nah, banyak yang susah diterima di lingkungan sekitarnya. Jadi remaja tersebut lebih cenderung ikut-ikutan terhadap temannya, lebih mudah diajak melakukan hal-hal yang salah. Terus yang ketiga itu pentingnya bimbingan moral dan dukungan keluarga. Nah, di sini remaja itu lebih cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Di sini bimbingan keluarga dan orang tua itu penting agar sang agar remaja tersebut tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Ya, next. Di sini ada cara mencegah kenakalan remaja ya. Ada pengawasan dari komunikasi efektif dari orang tua, yang artinya orang tua itu juga berperan penting dalam pencegahan kenakalan remaja, yaitu dengan mengawasi komunikasinya. Selanjutnya menciptakan lingkungan sosial yang positif, ada edukasi tentang bahaya pergaulan bebas dan juga pemanfaatan teknologi secara sehat. Next. Jadi kesimpulannya, eh,
kenakalan remaja ini merupakan masalah serius yang dapat berdampak negatif, tidak hanya bagi diri remaja itu sendiri, tetapi juga pada keluarga, pada masyarakat, pada orang tuanya juga. Eh, Perilaku ini juga menyimpang, umumnya muncul karena kombinasi berbagai faktor ya. Ada faktor internal seperti yang sudah disebutkan tadi dan faktor eksternal. Jadi eh, pencegahannya juga bisa dari lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan edukasi sejak dini. Dengan demikian, presentasi kita sudah selesai. Apakah ada pertanyaan sebelumnya dari teman-teman semua? Baik, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Bila tidak ada pertanyaan, mungkin cukup eh, presentasi kita sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.